Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wahai orang-orang yang beriman, ya, kita yang hadir di tempat ini merasa beriman, sehingga pantas dipanggil oleh panggilan Sang Pencipta, ya ayyuhalladzina amanu. Kata Allah, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Kita sering diingatkan, kita sering diperingatkan, diulangi dan tidak pernah berhenti agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa jamaah? Karena ketahuilah, surga itu disediakan lil muttaqin, yaitu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan kata Allah, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Di sini Allah mewanti-wanti kita untuk terus menjaga agama kita. Berapa banyak orang yang istiqomah di awal hidupnya, yang nampak kebaikan dari wajahnya, tapi tatkala ajal menjemput, dia ternyata sudah tidak Islam lagi.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Betapa sibuknya manusia bekerja untuk dunia ini. Betapa disiplinnya manusia. Kita melihat di kota-kota besar bagaimana di pagi hari ramai manusia meninggalkan rumahnya. Untuk apa? Agar mereka tidak terlambat ke tempat kerjanya. Dia ingin bahagia. Dia punya masa depan yang telah dia rajut mimpinya. Yang dia ingini hidup berbahagia bersama istri dan anak-anaknya. Tapi jamaah sekalian, pantaskah dunia yang kita tidak lama di dalamnya, yang mungkin 70 tahun, 80 tahun, atau bahkan kurang dari itu, mendapatkan perhatian kita yang begitu besarnya? Kita mengeluarkan energi kita, waktu kita, bahkan sebagian mengorbankan kesenangannya, mengorbankan keluarganya untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia ini. Apakah pantas jemaah? Padahal setelah kita mati, kita akan hidup lebih panjang lagi dalam kehidupan yang selanjutnya, yaitu kehidupan di akhirat. 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun, entah sampai kapan kelak kiamat dibangkitkan. Dan tatkala manusia dibangkitkan, waktu akan berubah. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun." Satu hari di sisi Tuhanmu itu seperti 1000 tahun dari perhitungan kalian. Jadi, pantaskah kita disiplin untuk kehidupan dunia ini, tapi tidak disiplin untuk kehidupan akhirat kita? Sebagian orang banyak yang dia disiplin dalam bekerja, tapi dia tidak disiplin dalam beribadah kepada Sang Pencipta yang telah memberikan kita fasilitas berupa tubuh kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hafidhu ala salawati was salatil usta wa qumu lillahi qanitin." Ada satu perintah ilahi yang seharusnya kita melakukan setiap hari berulang kali. Karena semua fasilitas yang kita dapatkan di diri kita, kedua kaki kita, kedua tangan kita, kedua mata kita, kedua bibir kita, lisan kita, jantung yang berdetak, itu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan pemberian tempat kita bekerja. Lantas sudah kita gunakan untuk apa? Kaki kita, tangan kita, mulut kita, mata kita, dan seterusnya. Dan Allah menyuruh kita menjaga sholat yang 5 waktu. Wallahi, sholat yang 5 waktu ini mungkin dihabiskan 1 jam dari waktu hidup kita.
Sedangkan kita bekerja untuk mencari dunia. Sebagian orang saya melihat dia bekerja 12 jam dalam sehari. Dia lakukan itu. Tapi sholat yang 5 waktu dia tidak kerjakan. Padahal dia sanggup untuk bekerja sehari 12 jam bahkan lebih. Tapi untuk urusan sholat 5 waktu dia sering tinggalkan. Panggilan sang pencipta, hayya 'alas shalah, dia nggak kerjakan. Sejumat sekali dia hadir dan terkadang telat juga hadirnya. Allah suruh kita menjaga salat ini. Hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Dan salat pertengahan, ada salat yang khusus harus kita lebih perhatiannya. Seperti salat asar, wa qumu lillahi qanitin. Bangkitlah kalian untuk Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketundukan. Terkadang sebagian orang lebih tunduk kepada atasannya, kepada bosnya, daripada perintah sang pencipta Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kaki, tangan, mata, bibir, anak, dan seterusnya. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tatkala kita mendidik generasi ini, kita mendidik anak-anak kita menjaga salatnya, insyaallah semuanya terjaga. Kenapa seperti itu jamaah? Itu adalah jaminan dari sang pencipta. Dan kita heran dengan orang-orang yang masih tidak sholat. Ada apa sebenarnya dengan dirimu? Engkau muslim, yang tonggak Islam itu adalah sholat. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, baina rajuli wa bainal kufri aw syirki tarkus shalah. Antara seorang hamba dengan kekafiran, dengan kesyirikan, bedanya itu adalah meninggalkan salat. Dalam riwayat Ahmad disebutkan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahu as-shalah, faman tarakaha faqad kahar. Kata Nabi SAW, yang menjadi perjanjian yang membedakan antara kita dengan mereka adalah sholat. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, dia telah kafir. Sebagian orang tidak korupsi, tidak mencuri, dan dia sudah merasa baik. Rukun Islam dia tinggalkan, sholat pun dia tinggalkan. Yang lebih dahsyat daripada meninggalkan perbuatan-perbuatan yang lainnya, daripada melakukan dosa-dosa besar yang lainnya. Amududdi, tiangnya agama. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita hafal firman Allah di surat pendek, fawailul lil musallin. Ini orang sholat, bukan tidak sholat sama sekali. Sholat dia mungkin sejumat sekali, mungkin semau dia kapan dia kepingin sholat. Allah katakan, fawailul lil musallin, celaka buat orang-orang yang sholat, alladzina hum
an salatihim sahun. Mereka sholat tapi lalai. Semau dia mereka sholat, waktunya menurut kehendak dia, rukun dan wajibnya seenak dia. Hampir gak pernah dia sholat subuh tepat waktu, hampir gak pernah dia sholat asar tepat waktu. Yang penting kata dia, aku sholat. Ingat, orang yang sholat pun diancam neraka tatkala dia tidak menjaga sholatnya. Alladzina hum yura, dia sholat tapi dia riya, hanya ingin mendapatkan sanjungan dan pujian dari sesama manusia. Di mana tempatnya? Neraka buat dia, kesengsaraan buat dia. Tatkala orang-orang yang berada di neraka Sakor ditanya, ma salakakum fi Sakor, kenapa kalian bisa masuk neraka Sakor? Qalu lam naku minal muslimin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kita dulu tatkala hidup di dunia, kita enggak sholat, kita enggak peduli sama orang-orang miskin, kita hidup dengan segala kesia-siaan. Jadi hidupnya sia-sia. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, melalui kesempatan ini, dalam mimbar ini, saya mengajak seluruh jamaah untuk bisa selalu menjaga sholat yang 5 waktu. Bagi laki-laki punya kewajiban sholat fardu di masjid. Ajak anak-anak kita. Engkau harus lihat mana yang seharusnya engkau korbankan. Kehidupan yang hanya 70 tahun atau kehidupan yang tanpa batasan. Di situ ada surga, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Atau neraka yang juga khalidina fiha abada. Demikian sebagai khutbah yang pertama. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah. Semoga Allah Ta'ala terus memberikan kita semangat untuk bisa menjaga sholat 5 waktu kita. Semoga kita diberikan semangat untuk mendatangi masjid untuk sholat berjamaah bagi laki-laki 5 waktu di masjid. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa li syairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fa astaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Masyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah.
kita mengaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di hari Jumat. Kita pun dianjurkan memperbanyak salawat untuk beliau, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahukah kita bahwa kelak pada hari kiamat yang pertama akan dihisab itu salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatnya benar, yang lainnya benar. Dan ada hal penting lain di padang mahsyar nanti, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenal umatmu, bagaimana beliau mengenal kita sedangkan beliau tidak pernah berjumpa dengan kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatku kelak akan dipanggil pada hari kiamat. Burran muhajjalina min asalin wudu. Mereka akan penuh cahaya di wajah dan di kedua tangannya bekas wudu mereka. Terus bagaimana Nabi akan mengenal kita kalau kita tidak pernah menjaga sholat kita, kita tidak pernah menjaga wudu kita? Bagaimana Nabi Muhammad bisa mengenal kita? Engkau berpikir ingin mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan tanda keislamanmu tidak ada. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan simahum fi wujuhi min asari sujud. Tanda-tanda mereka ada bekas sujud di dahi mereka. Mereka orang yang menjaga sholatnya, menjaga wudunya. Nabi SAW pernah menyampaikan, Ana farutukum fil haud. Aku akan menanti kalian di telaga. Ya, beliau cinta sama umatnya, beliau sayang sama umatnya. Tapi jangan sampai pada hari kiamat kita termasuk manusia-manusia yang tidak dikenal dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kita tidak menjaga sholat kita. Mari kita hadirkan hati dan pikiran kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan doa ini diijabah oleh Allah, terutama kita sedang berada di hari Jumat, hari yang agung, hari yang paling mulia, di mana di hari Jumat terdapat waktu yang mustajab untuk berdoa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana fil lana wa liwalidil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana
wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ikfina bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah.